Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsiyantini dengan NPM 101205338. Saya dari kelas G1, Program Studi S1 Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini, saya akan bahas mengenai sebab tayamum. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama semester 5 dengan dosen pengampu, Bapak Zaki Fuad Busro Anam, SPDI MPD. Sekarang kita bahas mengenai arti tayamum. Tayamum dalam bahasa Arab mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu menggunakan debu atau pasir. Sedangkan secara bahasa, tayamum bermakna al-qasdu. Secara istilah, tayamum adalah menyampaikan debu ke wajah dan juga kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan sebab secara bahasa bermakna sarana untuk mencapai sesuatu. Sedangkan secara istilah, sebab adalah sesuatu yang menunjukkan ketiadaannya bila sebab itu tidak ada. Maksudnya di sini, sebab tayamum adalah hal-hal yang mempengaruhi atau menyebabkan diperbolehkannya tayamum dilakukan. Tayamum boleh dilakukan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Sebab-sebab tayamum berdasarkan kitab Safinatun Nazah itu ada 3, yaitu sebab tidak ada air, sebab sakit, dan juga sebab airnya dibutuhkan oleh yang mutaroh. Pertama adalah sebab tidak ada air. Jika ada sangkaan adanya air atau ragu akan adanya air, maka wajib mencarinya setiap kali tayamum pada waktu sholat. Syarat disebut pencari adalah pertama, selama aman pada jiwa, anggota badan, barang, dan juga harta. Yang kedua, selama bukan milik yang lain. Artinya, walaupun kita ingin minta air kepada tetangga, tetap harus ada izin terlebih dahulu dari pemilik rumah. Yang ketiga, selama tidak terpisah dari rombongan. Keempat, selama tidak sampai keluar dari waktu sholat. Yang kedua adalah sebab sakit. Seorang yang muhdis atau yang berhadas dan junub diperbolehkan tayamum jika takut menggunakan air akan membahayakan diri, membahayakan anggota tubuh, atau sakitnya bertambah lama, bertambah sakit, atau terjadi sesuatu yang lebih buruk. Apabila khawatir menggunakan air pada sebagian tubuhnya, maka wajib membasuh anggota tubuh yang sehat, dan orang yang berhadas dapat bertayamum sebagai ganti dari bagian anggota tubuh yang sakit. Yang ketiga adalah sebab air dibutuhkan. Maksudnya adalah air dibutuhkan untuk menghilangkan haus yang diharamkan dibunuh. Yang tidak dihormati sendiri ada 6, yaitu orang yang meninggalkan sholat, pezina muhson, yaitu yang sudah menikah, ketiga murtad, keempat kafir harbi, yang kelima anjing galak, dan keenam adalah babi. Pertama adalah orang yang meninggalkan sholat setelah adanya perintah imam, yaitu orang yang mengakhiri sholat sehingga seluruh sholat dilakukan di luar waktu karena malas atau menganggap remeh. Yang kedua adalah pezina muhson, yaitu orang yang berakal, balik, merdeka, dan telah melakukan ikatan pernikahan tapi melakukan zina. Yang ketiga adalah murtad, yaitu orang yang memutuskan keislaman dengan niat kufur. Yang keempat adalah kafir harbi, yaitu kafir yang tidak ada perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Yang kelima adalah anjing diisyaratkan al-qur, yaitu anjing yang diisyaratkan al-akur atau suka menggigit, berarti disebut juga dengan anjing galak. Yang keempat adalah babi walaupun tidak akur. Sebelum melakukan tayamum tentunya harus diniatkan terlebih dahulu. Niat tayamum sendiri adalah nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian, dalil tayamum sendiri terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Untuk perbandingan mazhab, keempat imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, juga Hanafi sepakat bahwa boleh bertayamum dengan tanah yang suci ketika tidak ada air atau ketika takut menggunakan air tersebut. Yang kedua, mereka sepakat bahwa tayamum tidak dapat menghilangkan hadas secara terus-menerus. Artinya, jika datang waktu sholat lagi, maka kita harus bertayamum kembali. Yang ketiga adalah mereka sepakat bahwa apabila seorang musafir dalam perjalanan jauh melihat air setelah selesai waktu sholat, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Yang keempat, mereka sepakat bahwa apabila musafir membawa air dan takut kehausan, maka dia
boleh menggunakannya untuk minum, dan jika sholat boleh bertayamum. Yang kelima disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, mereka berbeda pendapat tentang jarak sumber air yang membolehkan dilakukan tayamum. Hanafi memperbolehkan jika tidak menemukan air dalam jarak 1 mil atau 4.000 hasta, sedangkan Maliki dalam jarak 2 mil, sedangkan Syafi'i dengan jarak 400 hasta. Keenam, mereka berbeda pendapat tentang orang yang sebagian tubuhnya sehat dan sebagian lagi dalam keadaan terluka. Hanafi acuannya yang paling banyak. Jika bagian sehat lebih banyak, maka harus berwudu, dan jika lebih banyak sakit, maka diperbolehkan tayamum. Sedangkan mazhab Maliki, bagian yang sehat dibasuh dan yang terluka diusap. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali, bagian yang sehat dibasuh, sedangkan yang terluka tayamum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.